Kamel. Ya. Jadi masih pengen ketoprak ya. Nanti kita cari bareng-bareng karena di sini masih lama kan sampai siang kan, ya. Anyway, ada yang baru aja keluar kemarin tanggal 10 September, yaitu adalah single dari Kamelani Subono yang berjudul Satu. Ya. Lagu ini recycle. Ya. Dari yang kita tahu Super semua Super Glad gitu. Ya. Dan lagu ini khususnya buat aku sama Nanda yang seumuran angkatan waktu kita ini Iya. SD SMP ya. Iya. Itu jadi salah satu lagu buat campaign juga di salah satu TV Ya, musik waktu betul. itu. Dan itu lagu itu dalam banget. Memang. Sebetulnya bukan pertama kali ini di recycle. Recyclean ini kedua oleh Super Glad itu gue udah ngisi vokal di situ. Bareng Danila, Enda Resa dan Tuan 13 sama Upi tuh. Jadi emang sudah pernah di recycle lah gitu sama mereka. Tapi memang iya pesannya. Jadi sebenarnya gini, gue itu dalam rangka kan gue ada agak kelamaan hiatus nih kemarin karena gue banyak ngurus rumah harapan ini segala macam. Jadi gue memang dalam rangka ulang tahun gue sekalian ulang tahun rumah harapan di Oktober ini, ulang tahunnya si Rakyat Tiri, mau rilis single. Sebenarnya kita prepare tuh ada 3, cuman ada beberapa kondisi negara tuh kayak kayak gue nggak pantas ya kemarin ngeluarin ini gitu. Apalagi lagu gue kan kayak kerjaannya makin membakar orang even di saat tenang gitu kan. Kita kita buat satu lagu yuk daripada kita. Untungnya pada saat kita merecycle itu kan adalah orang nggak perlu kita kenalin dari nol. Iya betul. Ya kan orang minimal kalau diangkat yang berbeda atau nggak pernah dengar tapi minimal kayak gue tahu deh lagu ini. Jadi lu kayak udah setengah kenalin nih. Gitu. Nah, menurut gue kemarin kondisi itu butuh urgent sebuah lagu untuk mengademin orang dulu nih gitu untuk ngingetin kalian. Hey, ingat dong kata-kata ini gitu. Nah, akhirnya ya kita coba itu dulu. Itu juga kita cukup buru-buru, jadi klip pun nggak ada, kita mau lepas video lirik aja gitu. Jadi hal seperti itulah karena lagu ini lebih kepada maknanya sih. Mungkin ada global people karena banyak banget Gen Z mungkin Gen Alpha yang baru aja tahu lagu ini gitu. Ini tuh lagunya sebenarnya tentang apa sih Satu ini? Lagu ini sih kalau menurut gue ya balik lagi ya setiap lirik orang bisa artikan itu secara berbeda ya. Lah ya. Tapi kalau buat gue inti lagu ini ada di lirik bagian yang paling gue suka. Beranikan untuk jalani hidup dari semua perbuatan kita. Itu loh kalau buat gue. Kalau dari dulu kampanyenya kan untuk kondisi orang yang mungkin kondisi di hari ini adalah perbuatan dari yang lalu nih hasilnya sama kondisi kita, kondisi negara, kondisi rumah, apa yang job kita hari ini itu kan semua hasil dari perbuatan kita yang lalu nih. And face it. Face it, hadepin. Ini cuma fase gitu. Karena di fase ini lo berhenti lagi atau buat keputusan yang salah, ya nanti efeknya lo alamin lagi di depan gitu loh. Keputusan lo benar hari ini lo bisa sabar lo hadepin, keputusan lo yang benar hari ini pun akan punya efek nanti ke depannya. Iya, tanggung jawab atas hidup sih. Iya, benar-benar. Jangan pernah nyalain situasi. Apa yang lo alamin hari ini adalah hasil dari perbuatan yang lalu. Benar, dalam banget. Iya, itu it's like gue tuh pengen nangis gitu dengar bagian itunya tuh. Dalam menurut gue juga ini ada salah satu, ini dalam banget menurut gue salah satu, ya banyak lagu Super Glad yang gue suka, tapi ini tuh dalam banget maknanya tuh gila. Ini menurut gue harusnya bisa lagu jadi soundtrack buat UN, buat PBB kali. Iya, makanya. World Peace dan segala macam. Makanya akhirnya gue pilih ini menjadi tim songnya Rumah Harapan yang selama 18 tahun kita nggak punya tim song gitu kan. Dan di proses kreatifnya tuh gue bilang sama Hamid partner gue pengen ini dibuka sama anak kecil. Karena menurut gue satu-satunya makhluk yang belum ada titipan kepentingan, nggak peduli nih, gue bahkan mungkin nggak tahu presiden gue siapa atau apa, itu anak kecil. Dan orang tua harusnya pada saat yang negor itu anak kecil atau anak ya harusnya mereka malu. Jadi kayak suara anak kecil membuka dan menutup lagu ini tuh udah perfect banget sih menurut gue. Walaupun gue menyesali proses rekamannya, cuman ya udahlah ya gitu. Apa yang disesali? Pusing aja anak kecil. Ada yang lagi rekaman, ada yang nangis, ada yang naik bangku, ada yang mau ini itu gitu. Jadi gue yang gitu. Iya teknis, tapi ya itu jujurnya anak-anak kan pasti kan segala macam. Betul, mereka tuh nggak punya kepentingan apa-apa gak punya kepentingan gitu. apa-apa, ikhlas. Emang bener. Murni nyanyi lirik pure. itu ngomong ya gue nggak ada kendaraan apapun yang mendomplengi gue. Gue bahkan nggak tahu siapa presiden gue, bodo amat gitu. Jadi benar. Pure, benar, pure. Benar. Nah, Kamel, lo itu adalah salah satu orang yang menurut gue yakin gue orang. Ya, semoga. Tapi menurut gue lo juga bukan cuma public figure, lo bukan cuma penyanyi, lo bukan cuma bisa dibilang orang yang ada di depan umum, tapi lo tuh menurut gue aktivis menurut gue. I am. Yes. Banyak yang nanya, lo nggak capek? Sekarang gue tanya, lo kerjaan lo, kalau ini gue akan dibilang sama bapak gue, emang kalau kata tukang kerjaan cuma nyapu dong juga nggak capek?
Iya. Hidup tuh capek. Iya. Makanya ada kata-kata lelah juga kan di ya iya udah. Nggak mau, mati aja. Yes, betul. Banget tuh kata-kata. Masalahnya gue belum berani dan tidak punya nggak berani ngambil keputusan yang kedua itu. Ya so basically selama gue masih bernafas, ya hidup jalanin. Jalanin, gue selalu bilang welcome to the real life, it sucks, enjoy. Gak ada pilihan, lo masih nafas. Dan ternyata kesini-sininya banyak sekali bukti bahwa gerakan gue cuma pengatasnamaan ya, karena sebetulnya kan gue selalu cuma jadi kompor ya. Kalian semua yang gerak deh, si rakyat tiri lah, follower berhasil. Karena gue kan selalu bilang gue nggak mau bikin perubahan, nggak mau gue adalah perubahan. Yes. Gue perubahannya, karena lu cuma ngebacot kalau lo bilang gue pengen ngerubah ini, gue pengen ngerubah. Lu nya berubah sendiri gitu. Dan ternyata kesini-sininya banyak banget hal yang kita lihat jauh berubah dari gerakan-gerakan yang kita buat. So basically hidup capek, capek emang. Kasih tahu gue satu hal, bahkan hari lu cuman leye-leye, mager, nggak ngapa-ngapain, capek nggak? Capek juga udah gitu. Bener. Might as well capek gue ada gunanya. Iya. Lo sadar nggak sih berapa ribu bahkan mungkin berapa juta orang yang ke-inspire sama gerakan yang apapun yang lo sampein gitu? Lo tuh sadar nggak sih orang-orang tuh banyak yang sadar. Makanya itu yang membuat gue berhati-hati gitu. We have to be thankful. No, gue yang harus kebalik, thank you. Karena pas pada dasarnya gini, kalau gue cuma teriak gak ada yang gerak kan malu juga. Kayak Rumah Harapan, gue kan cuma tukang teriak, kayak duit kalian juga. Lu yang donasi, kalian juga yang ngelapor ada ini, kalian juga yang gerak. Gue kan cuma kompor. Sebetulnya kalian harus ngeliat sih, lu tuh berguna banget gitu. Yes. Iya kan, dan yes, gue realize itu gitu. Tapi karena maksudnya banyak orang tuh kalau nggak ada lo nggak berani gitu. Untuk bergerak, untuk apa? Gue cuman trigger kali ya. Jadi gini, beberapa waktu lalu gue manggung di Palu. Itu sakit dong kan? Di Palu. Di Palu maksudnya. Tukang toprak nih begini nih. Gue manggung di Palu. Terus ada orang, pokoknya dia tuh udah kontak-kontak kayaknya entah sama manajemen atau WhatsApp atau apa gue nggak tahu. Dia datang akhirnya telat. Shows finished. Dia datang pakai sepeda. Dan ternyata itu came 5-6 jam pakai sepeda untuk ke satu arah ke tempat show gue. Terus gue, lo tolol apa lo gila, kata gue. Nggak apa-apa, saya nggak kebagian show-nya kata gitu. Tapi saya cuma mau ngasih sesuatu. Gue asal like what? Serius deh, what gitu. Lu tuh either tolol atau gila gitu kan. 6 hours dan lu harus 6 jam lagi kan pulang dengan sepeda. Dia ngasih lihat, dia buka gulungan. Gue surely nggak tahu begitu gulungan itu dibuka, what the hell is this gitu. Ternyata kayak kertas putih. Nggak tahu, kalau kita punya, kita mungkin kanvas ya, tapi dia nggak punya uang, sehingga gue nggak tahu jemuran siapa diembat, kaos-kaos putih orang segala macam dijahitin semuanya benda putih menjadi satu ke hamparan panjang. Terus namanya beli kuas itu kan mahal, dia nyari sabut kelapa, right? Terus namanya cat mahal kan, dia pakailah ampas kopi. Dia intinya pengen ngelukis gue dan whatever, abis itu digulung. Menurut Ngana begitu dibuka jadi apa? Kata gue udah kagak ada ini segala kan. Terus gue tanya kenapa? Udah kasih cuma mau ngasih ini, saya pulang segitu. Kenapa? Karena hidup saya berubah kak. Like how so? Ini dia ngomong hal yang bahkan gue juga nggak inget. Apa? Jadi kakak pernah teriak sampai ada, pokoknya gara-gara teriakan gue dan lagu dari salah satu lirik gue yang si sajak suara itu, dia jadi bergerak sampai intinya ada satu kebijakan di kampungnya dia jadi berubah, intinya pokoknya tanah bapaknya balik jadi milik keluarga. Terus gue yang really? Tepuk tangan dong buat kalian, luar biasa. Poin gue dari itu gue selamatin dia. Yang gerak siapa? Dia. Yang ngomong siapa? Dia. Yang fight di kampungnya dia siapa? Dia, bukan gue. So you have to congratulate yourself sebenarnya, bukan congratulate gue. Iya dong, kayak kemarin Rose pas dia menang Grammy untuk pertama kali, gue tuh senang banget sama speechnya dia. I thank me. Thank you Rose, dia ngomong sendiri. You have to thank yourself. Gue mah cuman kompor. Yang kalau lagi males ya males gitu, cuma kompor. Thank you kalau lo terinspire by gue, tapi keberhasilan itu yang gerak lo bukan gue. Gue tuh cuma bacot yang ngedorong gitu. Yang gerak tuh lo. Ini orang kalau misalkan belum pernah ketemu sama Kak Mel ya, ngefans, menurut gue
ketemu lo tambah ngefans menurut gue. Menurut gue. Jangan, tau gak lo, makin gue tuh stres kalau orang banyak ngefans. Karena gue tuh harus kayak jaga diri gitu, tau gak sih? Justru menurut harus kita lo gitu. itu adalah orang yang tetap sama. Gue dari pertama kali mengetahui ada seseorang bernama Melanie Subono, walaupun gue nonton di mana-mana, di TV dan segala sosial media, sampai sekarang tuh menurut gue tetap Melanie Subono yang gue Iyalah, kenal gue mau gitu. jadi kayak apa lagi? Untungnya gue nggak berusaha membagus-baguskan image gue ya dengan ini itu segala macam. Gue justru itu. Gue mau minum kayak apa juga tetap gue post gitu kan, Iya, kasarnya. iya. Tapi then again tanggung jawabnya jadi besar. Iya benar ada tanggung jawab juga yang. Iya. Tapi ya maksud gue ya selain kita harus thank us ourselves gitu, juga pasti banyak yang pengen bilang juga thank you ke Sama-sama. lo Kak Mel Thank gitu, you so much untuk don't take me too seriously juga kadang-kadang. Iya pasti dong, pasti it's a human being, pasti seperti itu. Dan masih banyak banget orang yang belum pernah ketemu lo, pengen banget ketemu lo, pengen nyampein sesuatu itu. Gue yakin masih akan sampai selama suara lo masih ada, selama lo masih ada nafas lo di bumi ini, semoga masih akan bisa memberikan inspirasi buat orang lain. Amin. Habis ini kita ngomongin produksi 1. Yes. Ya, kita ngobrolin rekamannya seperti apa. Jadi jangan kemana-mana. Buat Global People yang mau nanya, boleh di live streaming kita di YouTube channel Official Okezone atau di TikTok kita 884 FM Global Radio, atau WhatsApp di 08 884 buat nanya ke Melanie Subono. Mau nanya apapun silahkan. Gak cuma lagu, boleh ditanyain juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Global Morning Show.